kasih tahu sesuatu. Kalian tahu buku ini? Iya, bukunya besar. Kira-kira buku seperti apa? Simak pembahasan kita ya. Halo semuanya, video ini akan membahas bagaimana sumber-sumber tempatan dan arsip digunakan dalam penulisan sejarah Indonesia pada masa kolonial, dengan berfokus pada karya penting berjudul The History of Java yang ditulis oleh Thomas Stamford Raffles pada tahun 1817. Raffles tidak secara eksplisit menyebutkan alasan ia menulis buku ini. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa Raffles ingin menyajikan gambaran menyeluruh tentang budaya dan peradaban Jawa kepada dunia barat. Raffles ingin menonjolkan nilai-nilai luhur masyarakat Jawa, sekaligus menunjukkan bahwa mereka memiliki struktur sosial, sistem kepercayaan, dan sejarah yang kompleks. The History of Java juga menjadi alat politik Raffles. Ia ingin membela pandangan liberal dalam pemerintah kolonial dan menantang prasangka buruk pejabat Eropa terhadap masyarakat Jawa. Karena itu, Raffles berusaha menyusun sejarah Jawa secara sistematis berdasarkan sumber-sumber lokal yang ia kumpulkan selama Inggris berkuasa di Jawa. Namun, meskipun nama Raffles sering kali dikaitkan dengan buku ini, penulisan The History of Java tidak dilakukan sendirian. Justru, buku ini merupakan hasil kerja kolektif antara pejabat kolonial, penerjemah, ilmuwan, serta para tokoh-tokoh lokal Jawa. Salah satu tokoh penting di baliknya adalah Jacob Albert van Middelkoop, seorang pejabat Belanda yang menulis sejarah Jawa berdasarkan berbagai babat dan informasi lisan. Naskah inilah yang menjadi fondasi untuk menjadi bagian dalam sejarah buku Raffles. Walaupun sayangnya, kontribusinya tidak banyak diakui secara eksplisit. Selain itu, ada Letnan Kolonel Colin Mackenzie yang mendapat tugas dari Lord Minto untuk mengumpulkan manuskrip dan dokumen sejarah Jawa. Hasil kerjanya kini dikenal sebagai koleksi Mackenzie yang mencakup lebih dari 177 naskah berbahasa Jawa dan Melayu, serta puluhan naskah Belanda yang merupakan terjemahan dari teks-teks lokal. Dalam proses penerjemahan, peran Nicholas Engelhard juga penting. Ia menerjemahkan Serat Kanda, sebuah teks sejarah tradisional dari Semarang, ke dalam bahasa Belanda. Lalu ada J.G. Vincent, seorang penerjemah lain yang membantu Mackenzie dan Raffles untuk memahami isi naskah-naskah Jawa. Yang tidak kalah penting adalah peran dari tokoh-tokoh lokal seperti Kyai Adipati Suradi Menggala, Panembahan Sumenep, serta Sekretaris Adipati Surakarta. Mereka bukan hanya sebagai penyumbang naskah, tetapi juga narasumber lisan yang memberi wawasan secara langsung mengenai sejarah dan tradisi Jawa. Jadi, apa aja sih sumber yang dipakai sama Raffles dalam penulisannya? Menjawab pertanyaan Nau tadi, sumber-sumber dalam The History of Java berasal dari 4 jenis utama, yaitu sumber tempatan yang berasal dari babat dan serat, yang kedua adalah manuskrip dari Middelkoop, yang ketiga adalah koleksi dari Mackenzie, serta ada sumber lisan yang berasal dari wawancara langsung. Untuk membuktikan bahwa Raffles memang menggunakan sumber tempatan, mari kita lihat dalam cerita The History of Java pada halaman 452 di bawah ini. Di sana diceritakan tentang seorang raja bernama Mundingwangi yang membuang anaknya ke sungai karena takut ramalan seorang pengikutnya akan menjadi kenyataan. Anak itu yang diberi nama Banyakwedi tumbuh besar menjadi pemimpin para tukang besi dan akhirnya membalas dendam kepada ayahnya sendiri. Cerita ini sangat mirip dengan versi yang ditemukan dalam Serat Kanda, di mana tokoh Siung Wanara yang juga dibuang ke sungai dan dibesarkan oleh nelayan menjebak sang raja dalam sangkar besi. Dalam satu versi, raja dibakar hidup-hidup. Dalam versi yang lain, ia dibuang ke Laut Selatan. Kemiripan juga ditemukan dalam babat Tanah Jawi, di mana Arya Banyakwide, tokoh yang identik dengan Siung Wanara, menjebak sang raja dalam ranjang besi dan membuangnya ke Sungai Karawang. Dari bukti tersebut menunjukkan bahwa The History of Java memuat cerita-cerita yang berakar dari tradisi lokal seperti yang kita temukan dalam Serat Kanda dan juga babat Tanah Jawi.
Oke, jadi guys, ini kesimpulannya. Dari semua penjelasan tadi, kita bisa melihat bahwa The History of Java adalah hasil dari proses dokumentasi dan interpretasi yang kompleks, yang melibatkan naskah, tradisi lisan, penerjemahan, dan kerjasama antara penguasa kolonial dengan masyarakat lokal. Pemanfaatan sumber-sumber tempatan tidak hanya memperkaya isi buku ini, tetapi juga memperlihatkan bagaimana narasi kolonial tentang Jawa dibentuk. Ini bukan semata-mata karya kolonial, tetapi juga sebuah warisan dari interaksi pengetahuan lintas budaya yang hingga kini masih menjadi rujukan penting dalam studi sejarah Indonesia. Nah, makanya gitu guys, akhirnya kenapa si Raffles ini menggunakan sumber-sumber tempatan buat nulis yang namanya buku The History of Java, kayak gitu. Udah selesai ya? Hai, gimana nih video kita? Bagus kan? Itu tadi video dari kelompok kami. Terima kasih telah menyaksikan sampai akhir. Bye. So, itu tadi teman-teman hasil dari penjelasan The History of Java. Gimana? Terima kasih sudah menonton sampai akhir dan sampai jumpa.